Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ana Krotolaini, NIM 2017 101 103 11286, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di kelas MAPS kelas D. Kali ini video ini tugas mata kuliah MAPS kelas D yang diampu oleh dosen Butinu. Nah, teman-teman semuanya, kali ini tugasnya membuat permohonan mengadakan arbitrase, seperti itu ya teman-teman. Nah, boleh kita tahu apa sih permasalahannya di sini? Apa sih yang disengketakan, kasus posisinya apa sih, kayak gitu kan. Jadi teman-teman, Pengadilan Negeri Jakarta itu mengadili perkaranya Bani. Yang terdapat di dalam perkaranya Bani itu pemohon dan termohonnya antara PT Cipta Kridatama sebagai pemohon di sini, dan termohonnya yaitu Book Trading. Nah, seperti itu. Nah, apa sih ada di dalam sengketa itu? Nah, itu terkait ini teman-teman, penambangan. Nah, terkait penambangan. Jadi ceritanya di dalam putusan tersebut adanya kontrak. Kontrak ini terjadi adanya kontrak ini karena adanya kata sepakat kan. Jadi kayak berkaitan dengan perjanjian dan perikatan juga kan teman-teman. Itu dasar hukumnya ada di pasal 1388 KUH Perdata kalau nggak salah. Itu apa, perjanjian apa perikatan itu? Saya kurang ingat, tapi pasalnya yang pasti 1388 KUH Perdata. Nah, di dalam kontrak ini pastinya di sini saya sebagai kalau di dalam jawaban soal saya sebagai dari pihak termohon ya, saya Ana Krotolaini sebagai para pihaknya. Jadi saya sebagai kuasa hukum dari PT Cipta Kridatama yang beralamat di Jalan Cilandak, KKO nomor 1 Jakarta 12560, Gedung TMT 2, lantai 3, RT 13 RW 5, Cilandak Timur, Kota Jakarta Selatan. Nah, di sini termohonnya itu Book Trading. Book Trading itu yang beralamat di Wisma Sacogaha lantai 9 di Jalan Kasablanka, Kampung 18, Menteng. Dalam kalau di dalam jawaban saya. Nah, di sini dasar, kalau ini langsung kayak teman-teman, kalau kasus posisinya gini tadi. Adanya kasus posisi ini itu karena adanya kontrak, di mana di dalam kontrak tersebut disepakati bahwa adanya praproduksi. Praproduksi ini yaitu seperti persiapan penggalian, penambangan, ada pra di situ, praproduksi dan produksinya. Jadi bahwa sebenarnya pemohon ini sudah sepakat si PT Cipta Karya ini untuk kegiatan penambangan, dituangkan dalam kontrak pekerjaan penambangan batu bara. Udah ada nomornya, yaitu nomornya nomor 1 garing CK strip BT strip kon strip tam dalam garing 10 2006. Nah, tertanggal 2 Februari 2007. Nah, selanjutnya ini yang tadi yang disepakati dinamakan kontrak. Lalu berdasarkan kontrak pekerjaan ini, penambangan akan dilakukan oleh
PT Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan. Nah, dihitung sendiri nih teman-teman. Jadi jangkanya waktu 60 bulan ini dipotong praproduksi selama 3 bulan. Jadi tersisa 57 bulan. Yaitu terhitung dari Maret, April, Mei pada tahun 2007, melakukan persiapan produksi yang penambangan tadi. Terus ngapain aja sih, yaitu pengangkutan tanah, pengangkutan basir, pokoknya material-material yang ada di lokasi tersebut. Pada masa produksinya dimulai setelah lewatnya masa praproduksi yang tadi itu. Setelah melewati praproduksi, maka Maret, April, Mei, jadi dimulai masa produksinya pada bulan Juni, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sisa 57 bulan. Nah, selama masa produksi PT Cipta Kridatama wajib memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 8.000 MT untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh PT Cipta Kridatama. Maka seluruh pekerjaan dicatatlah di sini dalam BAP, ditandatangani oleh kedua belah pihak, Book Trading sama PT Cipta Kridatama tadi. Jadi keduanya ini sama-sama saling mengetahui praproduksi dan masa produksinya sendiri, seperti itu teman-teman. Dan adapun jenis dan beberapa harga dari setiap pekerjaan diatur terperinci dalam kontrak 13 penjelasan undang-undang. Nah, ini udah tertulis di dalam kontraknya itu harus apa, harus kayak gimana. Nah, tapi di sini tetapi pelaksanaannya si Book Trading hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice pertama yang PT Cipta Kridatama terbitkan dengan nilai total sebesar 955 US dollar dan selebihnya tidak dibayarkan, seperti itu. Jadi di sini harus Bani memberikan kebijakan sendiri, bisa melawan juga si Book Trading kan, membantah juga, seperti itu si Book Trading tadi, bahwa membantah melalui Bani dan mendalilkan bahwa Book Trading telah melakukan prestasi karena Book Trading telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak, seperti itu yang menurut PT Cipta Kridatama. Nah, kita harus jeli ya teman-teman, tidak hanya mendengarkan dari PT-nya, tidak hanya mendengarkan dari Book Trading, tapi kita harus mempertimbangkan kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, proses arbitrase Book Trading mengajukan permohonan rekonvensi. Jadi udah mengajukan rekonvensi nih, bahwa sebenarnya katanya nih PT Cipta Kridatama lah yang salah gitu, PT Cipta yang menurut Book Trading yang prestasi, seperti itu teman-teman. Lalu kenapa sih kalau mengajukan rekonvensi? Karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan memproduksi batu bara. Kan harusnya 8.000 metrik ton gitu. Tapi itu tidak mencapai target gitu loh, teman-teman. Bukan tidak nyampe target ya, belum nyampe target. Karena masanya itu, batasannya itu 57 bulan setelah masa produksi atau setelah mencapai target 8.000 metrik ton gitu. Nah, menyikapi permasalahan hukum yang terjadi di sini, maka kita nih sebagai Majelis Arbitrase ini memberikan putusan. Nah, putusan dalam tersebut tertanggal 22 Oktober 2009 yang menyatakan menolak permohonan arbitrase PT Cipta Kridatama dalam konvensi menerima permohonan rekonvensi termohon Book Trading serta menyatakan bahwa PT Cipta Kridatama lah yang menyatakan
yang telah melakukan wan prestasi, maaf, bukan menyatakan tapi yang melakukan gitu katanya. Nah, langsung dibalas lagi. Si PT-nya itu merasa bahwa putusannya si Bani ini jauh dari rasa keadilan. Maka PT Cipta Kirja Tama ngajukan lagi permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tadi diputuskan sama Bani, itu diminta pembatalan nomor 300 garing 2 garing arbitrase Bani garing 2009 pada tanggal 22 Oktober melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ini ada kenapa sih kok sampai diajukan ke si PT Cipta Kirja Tama ini sampai mengajukan lagi ke PT Pengadilan Negeri Jakarta? Ada dua alasannya. Yang pertama bahwa pembacaan putusan arbitrase melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaiannya. Itu kan harusnya 30 hari. Tapi di situ tidak sesuai gitu waktunya. Nah, alasan kedua, PT Cipta Kirja Tama itu memiliki dalil. Apa sih dalilnya? Bahwa putusan Bani yang tadi itu menyalahi prosedur administrasi. Yang pertama, putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter. 2, amar putusan keliru, di mana salah satu amar putusan dalam konvensi menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak 86 US dollar, dan itu seharusnya ya. Tapi di situ tercatat 86 100. Tapi di situ seharusnya 65 gitu ya. Bukan. Untuk membayar biaya perkara sebesar 86.105 US dollar dan 46.500.000. Seharusnya sebesar, tapi di situ salah, seharusnya 65 US dollar gitu, teman-teman. Nah, yang saya bahas di sini karena di sini silakan Anda membuat permohonan mengadakan arbitrase dengan kasus posisi yang ada di atas. Itu kan kronologinya, teman-teman. Jadi kita tentukan dulu pemohon dan termohonnya. Sudah kan, pemohonnya PT Cipta, karena ini pemohonan mengadakan arbitrase, jadi di situ tetap pemohon yaitu PT Cipta Kirja Tama yang pertama. Yang kedua, book trading. Nah, book trading ini sebagai termohon, teman-teman. Nah, kita membuatnya kayak gimana sih? Tujuannya ini kepada Bani gitu. Jadi anggap nih kasusnya belum ke Pengadilan Negeri Jakarta nih, teman-teman. Jadi yang harus dilakukan pertama itu si pemohon yaitu si PT Cipta Kirja Tama ini mengajukan arbitrase kepada Bani, yaitu termohonnya juga si book trading. Nah, perihal apa? Yaitu perihal permohonan mengadakan arbitrase. Nah, para pihak udah seperti yang tadi, bahwa jadi ceritanya itu perjanjian pekerjaan pengembangan batu bara yang tadi itu dengan termohonnya si Butaring tadi. Jadi dasar permohonnya apa sih yang dikuatkan dalam permohonan arbitrase itu? Sama dasar hukumnya yang tadi kita sempat bahas tadi di kasus posisi, ada 2. Perlu kita ingat, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan secara eksplisit bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian
Itu dasar permohonannya ya teman-teman. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan dalam perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Tuh. Sehingga ini mengajukan arbitrase nih, saya nih sebagai kuasa hukum si PT Cipta Kridatama. Terus yang kedua, dasar permohonannya apa? Jadi yang tadi kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 1 garing CK strip BT strip kon strip tam garing 10 2006 garing 2006 tertanggal 20 Februari 2007 yang telah disepakati oleh PT Cipta Kridatama dan Book Trading. Nah, yang disengketakan sekarang apa sih yang disengketakan? Yaitu tadi tentang penambangan. Jadi diketahui ini dalam surat ya, dalam surat pengajuan permohonan arbiter ya. Jadi dalam sengketanya itu PT Cipta Kridatama dan Book Trading ini telah sepakat melakukan kontrak untuk kegiatan penambangan batubara, yaitu yang tadi garing 2006 tertanggal 20 Februari 2007 itu disebut kontrak tuh, karena udah disepakati ya teman-teman. Nah, tapi di sini bahwa berdasarkan kontrak ini pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh PT Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan. Gitu. Berapa sih 60 bulan nih? Kalau dihitung berarti 5 tahun teman-teman. 5 tahun, dan apabila sudah tercapai target produksi atau apabila setelah tercapai target 5, juta metric ton. Jadi sebelum 5 tahun ini sudah memiliki 5,7 juta metric ton, sebelum sampai 5 tahun pun ini nggak apa-apa, udah selesai kontraknya teman-teman, karena udah terpenuhi. Nah, bahwa adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT Cipta Kridatama dibagi dari 2 tahap. Yang benar tadi dalam permohonan yang dalam kasus posisi, yang pertama pada masa praproduksi, yang kedua masa produksi. Gitu teman-teman. Sehingga dalam masa produksi PT Cipta wajib memenuhi produksi batubara bulanan jumlah 8.000 metrik ton. Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan apa ya saja yang dilakukan oleh PT Kridatama, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, di sini setelah udah sengketanya apa, seperti itu sengketanya, di dalam surat tersebut adanya tuntutan. Jadi tuntutan yang ditulis oleh saya di sini berdasarkan kronologi, berdasarkan surat dari Bani, setelah dipertimbangkan ada tuntutan, yaitu berdasarkan peristiwa hukum, karena ini udah masuk peristiwa hukum ya teman-teman. Maka kami selaku kuasa hukum, saya sebagai kuasa hukum dari PT Cipta Kridatama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Book Trading, melalui apa? Melalui Bani. Badan Arbiter Nasional Indonesia, dengan mendalilkan bahwa jadi permohonan di sini telah melakukan one prestasi karena telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak. Nah, terus memerintahkan termohon untuk memeriksa kembali nih, kan udah dikirim nih, memeriksa kembali sengketa antara PT Cipta Kridatama melawan Book Trading berkaitan dengan kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 1 garing CK strip BT garing kon strip tam garing 10 garing 2006 tertanggal 20 Februari 2007. Nah, di sini tuntutannya juga bahwa termohon wajib menanggung seluruh biaya perkara ini nantinya gitu. Dan
Terus juga ini menyatakan bahwa termohon wajib mengganti rugi perkara kontrak gitu. Ini kan belum selesai, ini mau dilanjut apa enggak kayak gitu juga kan. Terus seperti itu, terus ditandatangani oleh saya sebagai kuasa hukum dari PT Cipta Krida Tama pada tanggal 22 Oktober 2009 di Jakarta. Seperti itu teman-teman. Dari kasus posisi tersebut, kasus posisi dan mengajukan permohonan, kita sebagai kuasa hukum atau kita sebagai arbiter, kita harus bersikap profesional dan netral ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Idza kana al-akhta wan naqais hada minni ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.